Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, Muslim apalagi mukmin dimanapun mereka berada, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, sesama mereka adalah bersaudara. Sesama muslim bersaudara, sesama mukmin bersaudara. Dan persaudaraan ini dinyatakan langsung, ditegaskan langsung oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tiada lain, sesama mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah. Damaikanlah apabila ada di antara dua orang mukmin yang berselisih. Jangan malah memihak ke salah satunya. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, bahkan lebih luas dari tadi. Kalau ayat tadi menegaskan sesama mukmin bersaudara, Rasulullah menegaskan sesama muslim. Ingat, muslim dan mukmin berbeda. Jumlah muslim jauh lebih banyak dibanding mukmin. Mukmin sudah pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. An Ibn Syihabin radhiyallahu anhu anna Saliman akhbarahu anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2442, Imam Muslim 2580, Abu Dawud
At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dari Ibnu Syihab radhiyallahu an bahwa Salim mengabarkan kepada beliau bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim saudara Muslim. Sesama Muslim tidak boleh mendolimi. Sesama Muslim tidak boleh membiarkan Muslim yang lainnya berada dalam kedoliman atau didolimi oleh orang lain. Siapapun Muslim yang selalu menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Siapapun Muslim yang selalu memberikan solusi untuk kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberikan solusi untuk kesulitannya. Siapapun Muslim yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Saudaraku yang berbahagia, jadi harus kita sadari sebagai Muslim, dengan sesama Muslim, dimanapun mereka berada, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun negaranya, sesama Muslim bersaudara, sesama mukmin bersaudara. Sungguh merupakan satu aib, sungguh merupakan sesuatu yang tidak pantas ketika kita sebagai manusia yang sudah dianugerahi iman Islam oleh Allah, kita tidak punya empati, kita tidak peduli dengan saudara Muslim kita, tidak peduli dengan saudara mukmin kita yang membutuhkan bantuan, pertolongan dari kita. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua perumpamaan untuk persaudaraan seiman. Perumpamaan pertama, sesama mukmin itu ibarat satu bangunan yang unsur-unsurnya saling menguatkan. Semen, pasir, air, split, dan lain sebagainya, mereka saling menguatkan, berdirilah satu bangunan yang kuat, yang megah, karena saling menguatkan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslima lil muslimi, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da wa sabbaka asabi'ahu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2585. Imam Muslim 2000. Maaf, Imam Bukhari 2446. Imam Muslim 2585. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'du, yang saling menguatkan unsur-unsur bangunan itu. Rasulullah menyampaikan ini tidak sekedar menyampaikan. Di balik penyampaian Rasul ini terkandung perintah agar kita sesama mukmin tanpa terbatas oleh batas teritorial, tanpa melihat suku, bahasa, warna kulit, status sosial, kita harus saling menguatkan, saling membantu, saling membela, saling menolong sesama mukmin.
Perumpamaan kedua disampaikan oleh Rasul bahwa sesama mukmin, persaudaraan keimanan itu ibarat satu tubuh. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna ka rajulin wahidin idza ishtaka ra'suhu tada'alahu sa'iru jasadihi bil huma was sahab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim 2586. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang beriman, semua orang yang beriman dimanapun berada, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun status sosialnya, mereka itu seperti satu tubuh, seharusnya seperti satu tubuh. Yang ketika kepala sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan memberikan reaksi. Reaksinya dalam bentuk demam tinggi. Mata reaksinya dalam wujud tidak bisa tidur. Dua perumpamaan ini perumpamaan untuk persaudaraan orang-orang yang beriman. Ingat, persaudaraan orang-orang yang beriman. Ketika kita sadar bahwa diri kita oleh Allah sudah dianugerahi iman Islam, tapi kok kita nggak punya empati kepada saudara mukmin kita nggak punya perasaan kepada saudara muslim kita dimanapun adanya, terutama mereka yang saat ini sedang didolimi, saudara muslim kita di Palestina dan di wilayah lainnya, maka itu pertanda kesempurnaan keimanan kita masih jauh. Ketika sebagai muslim mukmin kita tidak punya empati, tidak punya perasaan senasib sepenanggungan dengan saudara muslim mukmin kita di belahan wilayah yang lain, tanda kesempurnaan iman kita masih jauh. Tapi ingat, jangan salah. Jangan menganggap siapapun muslim yang tidak punya perasaan terhadap muslim di Palestina berarti keimanannya dipertanyakan. Jangan salah. Makna dipertanyakan di sini kesempurnaan imannya. Jangan hanya karena satu perintah Allah tidak dilaksanakan lantas dianggap dia bukan mukmin. Masih banyak perintah-perintah Allah yang lain. Boleh jadi ada saudara kita tidak peduli dengan saudara kita yang di Palestina, tapi ternyata dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Saudaraku yang berbahagia, jadi siapapun muslim, siapapun mukmin wajib memiliki rasa bahwa sesama mukmin bersaudara, sesama muslim bersaudara. Selanjutnya wajib untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling menguatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan sebaliknya, tolong menolong, bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bukan. Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Dan tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan bantu membantu, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sekedar contoh, andaikan saudara muslim kita di Palestina tiba-tiba oleh si musuh Zionis Yahudi kok diajak berdamai, lantas di sana saudara muslim kita kok menolak. Di sini kita punya tugas mendoakan, mendorong
agar saudara muslim kita mau menerima permintaan damai, gencatan senjata yang diajukan oleh musuh. Bagaimanapun jahatnya si musuh itu. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menerima permintaan damai, permintaan gencatan senjata yang dilakukan oleh musuh. Saudaraku yang berbahagia. Jadi sebagai hamba Allah yang sudah dianugerahi iman, sudah dianugerahi Islam, kita wajib menyadari bahwa Allah menegaskan, Rasulullah menegaskan, sesama muslim, sesama mukmin bersaudara. Kita harus saling membantu dalam kebaikan. Di hadis yang lain, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Qila ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2444. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah, tolonglah saudaramu, baik mereka sebagai orang yang mendolimi atau yang didolimi. Bantulah saudaramu baik dalam posisi sebagai orang yang mendolimi atau orang yang didolimi. Lantas para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, ini karena didolimi, kami bantu, kami bela. Karena didolimi. Bagaimana cara kita membantu membela orang yang justru sedang mendolimi orang lain? Maka Rasulullah menegaskan, ta'khudhu fauqa yadayhi, kendalikan tangannya, hentikan kedolimannya. Itulah membantu saudara muslim yang sedang melakukan kedoliman. Bukan justru mendorong, membantu untuk melanjutkan kedolimannya. Jamaah yang berbahagia, saudaraku seiman seagama dimanapun Anda berada, ayo kita berusaha memunculkan kesadaran dalam hati dan jiwa kita bahwa sesama kita, sesama muslim, sesama mukmin, dimanapun kita berada, apapun bahasa kita, bagaimanapun status sosial kita, kita adalah saudara. Persaudaraan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.